Halo semuanya, hari ini sudah mendekati Lebaran ya. Mungkin udah 3 hari lagi kita mau Lebaran. Sebelum Lebaran kita harus berolahraga dulu. Nah, olahraganya bersepedahan. Kemudian hari ini juga ada kabar baiknya. Saya mengundang kawan saya yang luar biasa. Ini perjalanan kemarin dari Gunung Kerinci ke Gunung Tujuh, kemudian di gunung terakhir di Gunung Padang, Merapi. Nah, pengen tahu nggak keseruannya? Namanya Iqbal. Halo Iqbal, sini Bal. Halo Bal, yuk. Yuk. Bal, salam corona Bal. Salam corona Bal. Sini Bal. Ayo. Gue pakai masker. Enaknya ngobrol gue lepas nih ya. Iya, masker lepas aja. Oke lah, boleh. Gimana boleh. puasa nggak Bal? Alhamdulillah, masih lanjut. ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ini lagi ada di Bapur nih di Panjat Tebing. Ini banyak kenangan di sini. Jadi mengapa saya ambil tempat ini? Ini dari beliau ini lagi kecilnya sampai sekarang ini udah ya luar biasa lah, pokoknya banyak diceritain dia. Nah, saya mau kupas tuntas nih hari ini tentang perjalanan ke Gunung Kerinci, Gunung Tujuh dan Gunung Merapi di Padang ya. Berat nih Ya. Boleh nggak sih Bal cerita-cerita dikit Bal? Biar teman-teman tahu nih di sini. Boleh ya? Kalau lu mau tahu banyak boleh. Mau tahu nih katanya nih ya. Dengerin ya. Gue juniornya dia. Oke. Dengerinnya nih ya. Kita dengerin 1, 2, 3 mulai. Oke deh. Bal, dari pertama perjalanan, lu berapa orang nih? Oh, waktu ke Kerinci tuh ya? Iya. Jadi awalnya gua tuh udah berencana berempat sama teman gua. Jadi teman gua dari Cilegon tuh berempat itu ya orang pertama gua. Iya. Orang kedua di situ ada Ucok, si Gilang. Iya. Orang ketiga ada si Deki. Iya. Yang keempat gua sama UU. UU tuh rekan kerja gua. Jadi empat itu berangkat semua apa cancel satu apa berangkat semua? Berangkat semua. Tekad kita udah bulat. Sip, mantap. Nah, dari Cilegon jam berapa dari perjalanan? Cilegon ke Padang yang paling pertama kan ke Jakarta dulu ya, ke Suta, Tangerang. Oh iya, ya, Suta ya lancar-lancar 2 jam lah kalau naik Damri gitu kan. Cuma biasanya waktu normal 3 jam. Dari Suta ke Bandara Internasional Minangkabau Padang, itu ya? Padang tuh kalau nggak salah coba cek lagi nanti itu 2 jam ya, 2 jam atau 2 jam gitu. Nah, itu gua naik perjalanan ini gua pulang pergi by plane ya, darat. Kan biasanya ada tuh yang pendaki-pendaki ya kayak lu kan waktu ke Kerinci kan lu jalur darat ya. Karena memang banyak perjalanan harus didaki gitu. Berhubung gua punya pesawat. Iya. Oh, jadi jangan ditiru tuh naik keteng-ketengan. Bohong. Oke, ini bagus nih, menarik nih. Nah, saya mau tanya nih, berapa biaya waktu sebelum corona nih? Sebelum corona gua kalau nggak salah tahu sendiri lah lagi hype-hypenya Indonesia mengganang-ganangkan tur Indonesia, bukan apa namanya? Pesona Indonesia. Pesona Indonesia yang disponsori oleh Dinas Pariwisata dan Budaya. Betul. Jadi itu waktu itu lagi murah-murahnya tiket pesawat. Oke. Gua untuk pesawat sendiri PP dapat harga 1 juta. Oke. Padang waktu itu lagi murah ya, kalau berangkat sekitar 500-an ribu lah, kisaran segitu ya. Berhubung sultannya ecek-ecek, jadi kelas ekonomi aja. Oke. Jadi dari bandara kemudian dilanjutkan ke Kerinci ya. Nah, betul. Itu pakai apa? Ini sultannya turun tahta, jadi gua naik umum. Oh, naik umum. Umumnya lebih ke apa namanya? Mobil charteran. Oh, dia di charter ya. Nah, mobil charteran. Tapi charteran itu disambung lagi apa langsung ke tempat lokasinya? Beruntungnya gua langsung ke lokasi. Waktu itu langsung ke Jambi. Jadi kan dari Padang ke Jambi, tepatnya di Kayu Aro. Oke. Nah, Kayu Aro kalau gua waktu itu di homestay. Oke. Homestaynya homestay Paiman. Nah, itu murah. Oke, betul ya. Nah, dari itu dari bandara ke Padang ke Jambi itu berapa jam? Waktu normal yang gua tanya ke Uda, Uda ini drivernya. Uda itu waktu itu ngasih tahu perjalanan mungkin sekitar 6 sampai 7 jam. Lancar. Nah, berhubung gua nggak lancar, jadi kejadiannya waktu itu adalah nggak lancarnya itu kan agak sedikit musim hujan. Mau mereda musim hujan ya waktu itu. Itu gua bulan Agustus. Kalau di daerah Sumatera, berhubung
kawasan hutannya adalah hutan hujan. Nah, jadi di sana tuh kayak agak masih hujan. Itu kebetulan di tengah perjalanan di daerah dari Solok Selatan kalau nggak salah, itu gua ada delay perjalanan. Harusnya kan 7 jam, gue delay 2 jam karena ada yang namanya longsor. Oh my god, ya memang jalur-jalur ya terkenal lah jalur-jalur. Nah, tau lah jalur-jalur Sumatera di atas tebing, di bawah tebing. Iya. Itu habis 8 jam tiba-tiba sampai tengah malam ya, apa selalu di Pondok Paiman itu? Ya betul, di Pondok Paiman sampai tengah malam karena waktu itu gue kan berangkat dari Suta itu ngambil perjalanan siang ya. 2 jam sampai di Padang itu sekitar sore. Nah, sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah gue sampai. Jam habis sholat asar, jam 4 kira-kira kita baru berangkat dari Padang ke Jambi. Nah, hitung aja dari Jambi ke Padang dari jam 4 itu, dari Padang ke Jambi dari jam 4 itu tambah 9 jam berarti berapa jam gue sampai? Sampai dini hari ya? Nah, dini hari gue sampai. Iya. Luar biasa ya. Nah, setelah itu kan lu langsung prepare apa istirahat tuh sehari apa langsung paginya bergegas gitu? Oh, enggak. Nikmati ya, kita nikmati aklimatisasi katanya. Betul. Penyesuaian kan? Namanya dari Cilegon panas kita ke daerah dingin. Iya. Gua pertama karena sampai tengah malam. Jadi gua tuh sama kawan-kawan, gua mau cerita dulu. Oke. Karena gua kan awalnya datang berempat nih, rencana berempat. Nah, jadi entah bagaimana kita bertemu teman-teman kita. Ternyata dia tuh dari Cilegon juga. Iya. Ketemu di Bandara Minangkabau. Ketemu di bandara terus dalam satu mobil yang sama ya? Nah, enggak. Jadi waktu gua lagi mau cari-cari mobil charteran karena kan banyak ya di sana kan mobil-mobil charteran. Sebenarnya bisa naik bus. Harganya sekitar Padang Jambi 140.000 tahun itu. Iya. Tapi katanya kalau naik bus itu nyambung lagi. Iya, sama aja biayanya. Itu kan makan waktu. Iya, betul. Belum lagi kalau dapat angkutan. Betul. Nggak dapat. Iya. Kebetulan waktu itu ketemu sama temen 3 orang dari Cilegon juga. Dan gue kenal orangnya. Yang satu temen gue kuliah, namanya si Rizal. Pak Rizal Hakim. Nah, yang kedua ternyata dia tuh adenya temen SD gue. Temen SD gue namanya Salomon. Nah, ini adenya namanya si Ucil panggilannya. Iya. Nah, itu ketemu. Yang satu lagi temennya si temen gue ini, si Rizal. Temennya si Rizal satu lagi. Iya. Gitu. Nah, berarti jadi akhirnya gue dari Cilegon bertujuh total. Nah, ketika dari Padang akhirnya bertujuh ke Kerinci ini bertujuh. Jadi pada saat itu ketemunya di pondok aja ya, bukan pada saat berjalan dari bandara itu satu mobil enggak? Enggak. Dari bandara akhirnya satu mobil. Dari bandara. Karena mau tujuan kenal sama. nih kan. Wih. Iya. Udah kita bareng aja gitu. Nah, biasalah pendaki. Betul. Nah, itu yang ngontek di awal tuh si Uda ini udah kenal apa ngontek di tempat gitu? Di sini ada cerita nih. Referensi apa siapa gitu gimana? Sebenarnya ini cuma saran. Kalau ke Kerinci pakai cara gua ini yang sekarang yang gua ceritain, kalau mau charter dari Padang ke Jambi, emang lebih enak kita sudah kontak dia dari awal ya. Kota asal kita. Iya. Kita udah janjian. Pastikan ya. Karena di sana itu banyak banget yang datang ke kita. Banyak calo apa ya sebutnya? Bisa disebut ada caloknya, ada juga drivernya. yang emang dia tour guide gitu loh. Gitu. Iya. Jadi lebih enak sih kontak dulu lah. Kita booking dia dari rumah. Oke. Nanti jemput jam sekian gitu kan. Biasanya resikonya apa sih kalau kita langsung booking di tempat itu? Apa kena charge-nya lebih mahal? Apa harganya beda atau seperti apa itu nanti? Kalau harga itu standar di sana udah ada patokan karena sudah SOP ya. Wisata lah ya. Tempat Iya. wisata biasanya biar biar pengunjung nggak kebingungan gitu. Jadi harga sudah ada. Cuma kalau kita booking dari rumah, kita kayak dapat harga yang lebih murah. Gitu ya. Harga charteran Padang Jambi sekitar 1.200.000 itu mobil pribadi ya. Iya. Kayak sebut merek nggak nih, Avanza atau iya. Innova. Innova lebih mahal. Avanza itu sekitar 1.200.000.
Nah, gua waktu itu dapatnya Terios dengan harga 1.200.000. Itu penuh nggak penuh diangkut gitu? Kapasitas sih kalau itu gua kan waktu itu bertujuh ya. Oh iya. 7 orang sesek banget. Oh 7 orang. Pokoknya diangkut harga 1.200.000. Satu kali perjalanan. Oh iya. Nah, sebenarnya kenapa gue nyaranin booking dari rumah? Iya. Temen gue kebetulan si Rizal yang belum booking. Iya. Dia tuh udah dapet referensi. Oke. Tahu nggak harganya berapa? 900.000. Satu orang? Enggak. Satu grup, satu mobil itu. Charteran satu mobil itu. Semuanya berapa? Iya. 900.000 itu kan murah banget. Oh iya. Bayangin, kita bisa hemat 300.000 lah. Iya. Bagi pendaki yang buat beli sembako ya, buat beli logistik perjalanan. Iya. Oke, menarik ya. Jadi yang berarti dipakailah opsi yang 1.200.000 itu. Ya, jadi karena sudah telat ya, Bang. Karena kita telat tahunya, berhubung saya telat tahu ya yang bertiga, yang berempat ini. Iya. Teman saya yang 3-nya telat ngasih tahu. Oke, ya udah, daripada kita ambil pusing, udahlah 1.200.000 dibagi orang 7. Oke. Masih murah lah satu kali perjalanan. Oke, siap. Kembali lagi ke tema ya, tadi sudah nyampe perjalanan dari pos Paiman, sudah aklimatisasi. Nah, terus perjalanannya kapan nih? Naiknya kapan? Oke. Setelah gua sampai kan dari Padang ke Jambi, gua nginep di homestay Paiman. Homestay ini murah banget. Nah, homestay ya, boleh tuh. Per malam berapa tuh? Boleh kasih tahu kisarannya nggak? Jadi kan kita taunya homestay atau hotel kelas merpati atau yang lainnya yang murah-murah itu kan biasanya kita sewa per malam, per kamar. Kalau ini di homestay Paiman namanya, gue rekomendasiin. Jadi dia 40.000 per orang per hari. Itu bukan per malam ya, per hari. Makan. Di luar makan. Seingat gua tuh di luar makan. Oke. 40.000. Iya. Dengan fasilitas kamar. Iya. Terus ya kamar mandi. Iya. Kamar mandinya bareng-bareng. Iya. Oke. Kayak WC umum, kamar mandi umum. Iya. Kamar dan kalau nggak salah sih dapat sarapan nggak? Makan dapat deh. Iya. Seingat gua dapat ya makan. Welcome drink. Welcome drink. Oke. Ini kamarnya besar. Bisa diisi 5 orang. Berarti kasurnya besar. Sudah 40.000 itu satu orang. Satu orang. Berarti kalau lu bawa tadi teman 4 orang, 7 orang berarti tinggal dikali 4. Iya, tinggalin 40.000. Pokoknya per orang 40.000. Oke. Nah, ini perjalanannya, selama perjalanan ini memakan waktu berapa hari, berapa jam? Apakah ngecampnya di mana? Apakah ada keseruan-keseruan yang menariknya? Boleh dong ceritain. Oke deh, banyak kalau keseruan dan yang lainnya. Jadi gunung perlu diketahui dulu ya. Mungkin kawan-kawan yang lain udah tahu lah. Kerinci itu bisa dibilang bukan gunung sembarangan. Nah, ya, betul. Kan istilahnya. Gue cari-cari tahu dulu spot karena dia kan masih habitat alaminya harimau Sumatera ya. Iya. Nah juga Kerinci itu yang paling ditakutin mungkin hewannya mungkin ya. Kalau gunung-gunung lain kan mungkin mistisnya. Atau ya kondisi treknya. Kalau Kerinci, jujur kalau waktu ke Kerinci yang paling gua takuti hewan buasnya. Terutama adalah harimau Sumatera. Wow. Harimau Sumatera itu gue cari informasi dulu kan. Ternyata di Gunung Kerinci dia tuh ada di sekitaran pos 2 katanya ya. Oke. Pos 2 tuh area Batu Panjang kan? Iya. Mau ke Pesanggerahan kalau nggak salah. Itu tuh masih hutan, bener-bener hutan rimba, hutan ciri khas hutan hujan lah. Nah, gue tuh takut banget di situ. Jadi bisa nemuin cakaran-cakarannya, bekas-bekasnya, mungkin kotoran-kotorannya. Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Nah, itu alhamdulillah enggak. Itu hujan apa gimana tuh kondisinya? Nah,